Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dapat mengubah buah aren menjadi emas, Sunan Bonang juga memiliki keistimewaan lainnya, yaitu mampu menaklukkan perampok dengan tembang dan gending dharma dan mecopat. Berikut kisahnya. Suatu ketika, Sunan Bonang sedang berjalan melintasi hutan. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba ia dicegat oleh sekawanan perampok pimpinan Kebon Danu. Pada saat dicegat oleh Kebon Danu dan anak buahnya, Sunan Bonang hanya memperdengarkan tembang dharma ciptaannya. Seketika itu juga, Kebon Danu dan seluruh anak buahnya tidak dapat bergerak. Kaki dan tangan serta seluruh anggota badan mereka terasa kaku, tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, para perampok tersebut tidak dapat berbuat lain kecuali berteriak meminta ampun kepada Sunan Bonang. "Ampun, hentikan bunyi gemelan itu, kami tak kuat," teriak Kebon Danu bersama anak buahnya. "Gending yang saya bunyikan sebenarnya tidak berpengaruh buruk terhadap kalian jika hati kalian tidak buruk dan jahat," kata Sunan Bonang. "Ampun Kanjeng Sunan, kami menyerah, kami taubat, kami janji tidak akan melakukan perbuatan jahat lagi." Tapi tiba-tiba Kebon Danu ragu meneruskan ucapannya. "Kenapa Kebon Danu? Teruskan ucapanmu," ujar Sunan Bonang. "Mungkinkah Tuhan mengampuni dosa-dosa kami yang sudah tak terhitung lagi banyaknya? Kami sudah sering merampok, membunuh, dan melakukan tindak kejahatan lainnya," jawab Kebon Danu. "Pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja. Allah itu Maha Pengampun," ujar Sunan Bonang. "Walau dosa kami setinggi gunung dan seluas samudra?" tanya Kebon Danu. "Iya, walau dosa kalian setinggi gunung dan sebanyak pasir," jawab Sunan Bonang tegas. Pada akhirnya, Kebon Danu dan gerombolannya masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Bonang. Namun demikian, kesaktian Sunan Bonang tidak hanya terletak pada gemelan dan gaungnya. Cerita lain mengisahkan bahwa Brahmana bernama Sakyakriti yang berlayar dari India ke Tuban untuk mengadu kesaktian dengan Sunan Bonang. Saat itu, agama Islam telah menyebar luas di tanah Jawa, hingga sampailah berita ini kepada para pendeta Brahmana di India. Salah satu pendeta tersebut adalah Sakyakirti. "Aku Brahmana Sakyakirti. Aku menantang Sunan Bonang untuk berdebat atau adu kesaktian," teriak Brahmana sembari berdiri di atas gelada di buritan kapal layar. "Jika ia kalah, maka akan kutebas batang lehernya. Jika ia menang, maka aku akan bertekuk lutut untuk mencium telapak kakinya. Akan aku serahkan jiwa ragaku kepadanya," sumpah serapah sang Brahmana. Akan tetapi, ketika kapal ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah-olah berkumpul menjadi satu, menghantam air laut, sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sakyakirti mencoba menggempur badai yang hendak menerjang kapal layarnya. 1 kali, 2 kali, hingga 4 kali Brahmana dapat menghalau terjangan badai. Namun kali kelima sudah mulai kehabisan tenaga, hingga membuat kapal layarnya langsung tenggelam ke laut. Dengan susah payah dicabutnya beberapa batang balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa muridnya supaya tidak tenggelam ke dasar samudra. Walaupun pada akhirnya Brahmana Sakyakirti dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah tenggelam ke dasar laut. Namun niatnya untuk mengadu ilmu kesaktian dengan Sunan Bonang tidak pernah surut. Brahmana Sakyakirti dan murid-muridnya telah terdampar di tepi pantai yang tidak pernah dikenalnya. Ia tidak tahu arah untuk mencari Sunan Bonang. Pada saat hampir dalam keputusasaan, tiba-tiba di kejauhan ia melihat laki-laki berjubah putih sedang berjalan sambil membawa tongkat. Brahmana Sakyakirti dan murid-muridnya segera berlari menghampiri dan menghentikan langkah orang tersebut. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkahnya dan menancapkan tongkatnya ke pasir. "Kisana, kami datang dari India hendak mencari orang bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisana memberitahu agar kami bisa bertemu dengannya?" tanya Brahmana. "Untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang?" tanya lelaki itu. "Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan," jawab sang Brahmana. "Tapi sayang, kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut. Meski demikian, niat saya tak pernah padam. Masih ada beberapa hal yang dapat saya ingat sebagai bahan perdebatan," lanjut Brahmana Sakyakirti. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya, dan tiba-tiba air tersembur dari bekas tencapan tongkat tersebut, dan air itu membawa keluar semua kitab yang dibawa sang Brahmana. "Itukah kitab-kitab Tuan yang tenggelam ke dasar laut?" tanya lelaki itu. Kemudian sang Brahmana dan pengikutnya memeriksa kitab-kitab itu, dan setelah dicek ternyata benar kitab-kitab itu adalah miliknya.
Berdebarlah hati sang Brahmana sembari menduga-duga identitas asli sosok lelaki berjubah putih tersebut. Sedangkan para murid sang Brahmana yang kehausan segera meminum air jernih yang memancar tersebut. Brahmana Sakyakirti memandangnya dengan rasa khawatir. Ia khawatir jika murid-muridnya itu akan segera mabuk karena meminum air di tepi laut yang pastilah banyak mengandung garam. "Segar, aduh, segar ya," seru murid-murid sang Brahmana. Brahmana Sakyakirti termenung. Ia bingung karena air di tepi pantai terasa segar. Kemudian ia mencicipinya sedikit dan ternyata memang segar rasanya. Rasa herannya semakin menjadi-jadi, terlebih jika berpikir tentang kemampuan lelaki berjubah putih itu yang mampu menciptakan lubang air yang memancar dan mampu mengeluarkan kitab-kitabnya yang telah tenggelam di dasar laut. Sang Brahmana berpikir bahwa lelaki berjubah putih itu bukanlah lelaki sembarangan. Ia mengira bahwa lelaki itu telah mengeluarkan ilmu sihir. Pada akhirnya, ia menganugerahkan ilmunya untuk mendeteksi kebenaran tentang dugaannya. Dan setelah mengarahkan segala kemampuannya, ternyata semua yang dilihatnya bukan ilmu sihir, melainkan kenyataan. 1000 Brahmana yang ada di India pun tidak akan mampu melakukan hal itu, kata Brahmana dalam hatinya. Dengan perasaan takut dan was-was, Brahmana Sakyakirti menatap wajah lelaki berjubah itu. Mungkinkah lelaki ini adalah Sunan Bonang yang termasyhur itu? Gumamnya. Akhirnya sang Brahmana pun memberanikan diri untuk bertanya kepada lelaki itu. "Apa nama daerah tempat saya terdampar ini, Kisana?" tanya Brahmana dengan hati berdebar. "Tuan berada di pantai Tuban," jawab lelaki berjubah putih itu. Begitu mendengar jawaban lelaki itu, jatuh tersungkurlah sang Brahmana beserta murid-muridnya. Mereka menjatuhkan diri berlutut di hadapan lelaki itu. Mereka sudah sangat yakin bahwa lelaki ini adalah Sunan Bonang yang terkenal sampai ke negeri India itu. "Bangunlah, untuk apa kalian berlutut kepada aku? Bukankah sudah kalian ketahui dari kitab-kitab yang kalian belajari itu bahwa sangat terlarang sujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas disembahkan kepada Allah yang Maha Agung," kata lelaki berjubah putih itu yang tidak lain adalah Sunan Bonang. Ampunilah saya yang buta ini, tidak melihat tingginya gunung di depan mata. Ampunkan saya," ujar sang Brahmana memohon untuk dikasihani. "Bukankah Tuan ingin berdebat dengan saya dan mengadu kesaktian?" tanya Sunan Bonang. "Mana saya berani melawan Paduka? Tentulah ombak dan badai yang menerjang kapal kami juga ciptaan Paduka. Kesaktian Paduka tak terukur tingginya, ilmu Paduka tak terukur dalamnya," kata Brahmana Sakyakirti. "Engkau salah, saya tidak mampu menciptakan ombak dan badai. Hanya Allah yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah melindungi orang yang percaya dan mendekat kepadanya dari segala macam bahaya dan niat jahat seseorang," ujar Sunan Bonang. Memang benar adanya bahwa kedatangan Brahmana Sakyakirti bermaksud jahat ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan kesaktian. Ternyata niat itu tidak terwujud. Semua yang telah dibacanya dalam kitab-kitab yang telah dipelajari telah terbukti. Setelah kejadian tersebut, sang Brahmana dan murid-muridnya rela memeluk agama Islam atas kemauannya sendiri tanpa paksaan. Lalu sang Brahmana dan pengikutnya menjadi murid-murid Sunan Bonang. Dan inilah kisah karamah yang kedua yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada kawan-kawan yang lain ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.